Kalau Anda dengar sayup-sayup backsound wayang itu, eh, anak saya sedang menikmati wayang Kiseno. Namanya dalang idolanya karena ya kelucuannya dan kemampuan bersuara dengan berbagai karakter. Dan kadang-kadang juga ceritanya bisa diambil semacam pelajaran gitu ya. Tapi saya tidak akan membicarakan wayang, lebih ke seni panggung yang lain yang itu diperankan oleh Kirun dan kawan-kawan ya. Ini penggalan penggalan ungkapannya itu banyak dijadikan backsound video pendek di short gitu ya, itu banyak sekali ya. Itu uh, hanya kurang dari 1 menit tetapi itu bisa menggambarkan situasi yang terkini ya. Mulai dari level masyarakat bawah sampai ke level masyarakat atas. Nanti kita lihat cuplikannya. Ya iki lakon apa turun. Golek panganan samplokane kok kulakmu koyo ngene kok. Ini Raden Sukaca ini stres. Gawe-gawene kancane kok. Gawe kancane. Lah kancane pakai. Apa yang diucapkan oleh Bagio, jadi partner bermainnya Kirun, ini pelawak dari, kalau tidak salah, dari daerah Ngawi sana ya. Itu kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira ini sebetulnya lakonnya apa toh, kok nyari sesuap nasi begitu ya, kok sampai segitunya, kurang lebih kalau diterjemahkan semacam itu. Nah ini bisa menjadi potret dari masyarakat yang paling rendah levelnya sampai ke Taipan bahkan ya, atau koruptor yang menjarah duit rakyat itu kira-kira diungkapkan dengan sangat lucu oleh Bagio. Sebetulnya lakon hidup ini apa toh kok sampai segitunya dalam mencari makan. Kalau dari level yang bawah itu sampai memerah keringat hanya untuk sesuap nasi. Sementara di level atas yang secara kontradiktif sebetulnya kebutuhan itu hanya sebatas kemampuan perut untuk menampung makanan, tetapi keserakahan itu telah mendorong koruptor untuk menjarah uang yang bukan menjadi haknya. Dan ini dampaknya juga kepada masyarakat yang mengeluh, ini sebetulnya lakon apa toh kok apa untuk sesuap nasi nasi saja sampai segitunya gitu ya. Ini saya kira juga sebagai pertanda bagi orang-orang yang berpikir bahwa sebetulnya kebutuhan manusia itu kalau masing-masing pihak itu menahan diri, tidak berlebihan, maka sesungguhnya yang namanya pemerataan itu akan lebih mudah diwujudkan. Dan inilah yang oleh para pendiri bangsa dulu mewanti-wanti melalui pasal 33. Negara hadir untuk setiap warga negara. Ketika masih ada warga negara yang harus bahkan bertaruh nyawa hanya untuk sesuap nasi, sementara di pihak lain ada yang sudah sangat buncit perutnya, istilahnya begitu, tetapi masih saja menjalankan keserakahan untuk selalu menumpuk harta. Ini kalau para pendiri bangsa mengetahui hal ini, maka mereka akan
menangis. Apa gunanya Pancasila itu ditempelkan di setiap kantor-kantor, seolah-olah itu hanya sebagai pajangan yang bisu, hanya terdiam melihat masyarakat Indonesia di satu sisi membanting tulang untuk sesuap nasi, dan itu seringkali juga kurang, sementara di sisi yang lain sudah sangat kecukupan tetapi masih terus mengeruk keuntungan secara ilegal. Salam konstitusi.